Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, berjumpa lagi, ketemu lagi bersama saya melalui video ini ya. Apa kabar nih teman-teman di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Yang lagi sakit cepat sembuh, rezeki melimpah juga, bahagia selalu, dan tentunya penuh dengan rasa syukur dan selalu semangat. Amin, Allahumma amin. Nah teman-teman, gimana kegiatan teman-teman di rumah? Sudah sampai mana? Alhamdulillah untuk kegiatan saya hari ini beberes rumah dan juga bikin sarapan sudah selesai ya teman-teman. Cuma nggak saya record karena tadi pagi itu saya ngejar waktu ya, supaya apa? Supaya ada waktu banyak untuk mengerjakan suatu kerjaan yang makan banyak waktu ya teman-teman, yaitu menyetrika. Nah, kegiatan menyetrika ini bagi saya itu memang benar-benar makan waktu banyak ya teman-teman. Gak terasa satu baju itu kadang sampai 5 menit, 7 menit gitu ya, tergantung besarnya bajunya dan juga tergantung susahnya untuk disetrika ya teman-teman. Jadi memang bikin makan waktu ya kalau urusan setrika. Nah, ini tuh cucian baju saya yang kemarin. Jadi disetrikanya hari ini ya teman-teman. Enaknya kalau lagi nyetrika ini disambi dengan curhat kali ya, supaya nggak kerasa. Tapi biasanya kalau setrika itu saya disambi dengan nonton film ya teman-teman, atau kalau nggak drakor gitu ya, supaya nggak terasa gitu ya lamanya menyetrika. Cuman karena HP-nya saya pakai untuk nge-record video, akhirnya ya sudahlah ya, kerasa panas, jenuh, bosan gitu ya teman-teman. Cuman apalah ya, demi berbagi bersama teman-teman semua saya lakuin gitu ya teman-teman. Alhamdulillah di cuaca panas yang terang benderang ini, siang-siang saya nyetrika ya teman-teman, tentu bakal terasa panas ya teman-teman, dan ongkep ya, ojeng kalau katanya orang Madura mah. Jadi ini saya ditemani sama kipas angin yang selalu tola-toleh ke kanan ke kiri. Kenapa? Kalau nggak gitu tentunya nggak betah ya teman-teman. Nah, ini selanjutnya saya mau setrika untuk semua baju yang sudah saya tata ya teman-teman. Jadi untuk nyetrika ini supaya saya nanti natanya nggak dua kali, saya tumpuk-tumpuk sesuai dengan pengelompokannya masing-masing gitu ya teman-teman. Jadi kalau kemeja ya sama kemeja, bajunya abang sama bajunya abang, baju saya juga sesuai dengan baju saya gitu ya. Jadi nanti untuk nata di lemari enak gitu ya, tinggal ngangkat aja gitu teman-teman. Untuk setrika baju, posisi yang paling PW bagi saya, posisi enak gitu ya teman-teman, yaitu posisi duduk ya. Karena memang kalau berdiri saya tuh nggak kuat teman-teman, pegel. Belum lagi kalau betis dan kaki itu digigit nyamuk ya, muangkel pol gitu ya teman-teman. Jadi posisi enak itu mesti duduk gitu. Nah, kemudian kalau mau ada alas, saya enaknya tingginya itu di bawah siku ya teman-teman. Kalau di atas siku otomatis lengan saya yang pogel gitu ya, karena memang posisinya lebih tinggi gitu ya dari aktivitas tangan gitu ya teman-teman. Akhirnya di rumah itu saya memanfaatkan kasur busa ini ya teman-teman. Ini kasur tidur saya ya setiap harinya, cuman saya manfaatkan untuk jadi alas gitu ya teman-teman, karena posisinya tuh pas banget sama tinggi badan saya yang cuma segini gitu ya. Kalaupun harus tanpa alas atau tanpa meja yang sedikit lebih tinggi gitu ya teman-teman, saya tuh lebih memilih nyetrika langsung di atas lantai ya. Karena apa? Karena posisinya lebih rendah dari saya gitu ya teman-teman. Jadi aktivitas tangan itu lebih leluasa dan lebih mudah gitu ya, supaya nggak terlalu pegel. Cuman apalah ya, kalau nyetrika ini memang makan waktu ya, jadi hasilnya itu tetap aja jenuh dan bosan gitu ya teman-teman. Tapi ya memang setiap kegiatan, setiap kerjaan itu kita harus menentukan ya teman-teman, tingkat-tingkatan yang bisa membuat kita itu lebih nyaman, lebih mudah, juga nggak lebih capek gitu ya, lebih efisiensi aja untuk segalanya. Semua orang punya
posisi PW-nya masing-masing ya teman-teman. Jadi kalau saya sih posisi PW-nya seperti ini, atau mungkin ada yang samaan, atau mungkin teman-teman punya cara dan posisi PW masing-masing yang berbeda. Nah ini selanjutnya alhamdulillah untuk setrika sudah selesai ya, nggak banyak teman-teman, karena ini memang cucian hanya 1 kali cuci ya, cucian yang kemarin. Ini selanjutnya mau saya tata di lemari jadul ya teman-teman. Nah ini tuh lemari jadul teman-teman, untuk ukurannya itu kecil. Saya tuh bingung sebenarnya mau nata ya, karena memang kadang ujung baju dengan ujung baju yang lainnya itu bertumpuk ya teman-teman, akhirnya rapinya itu berkurang gitu ya. Jadi agak lungset di bagian pinggir gitu teman-teman, cuman masih belum kebayang nih mau dilipat seperti apa ya, karena memang kami kan 2 orang dewasa ya teman-teman, ngisi lemari satu ini dengan ukuran segini itu masih agak susah gitu ya. Oke, selanjutnya alhamdulillah untuk urusan setrika sudah selesai, nggak kerasa ini sudah habis duhur ya teman-teman. Nah ini saya lanjutkan untuk sapu-sapu garasi dan juga teras. Sebenarnya tadi saya keluar rumah itu nggak niat untuk sapu-sapu garasi ya teman-teman, cuman saya tuh ngelihatnya kok risih ya, nggak betah gitu ngelihatnya, karena memang debunya itu di mana-mana dan tebel banget ya teman-teman. Nah tadi pagi itu saya memang nggak sapu-sapu untuk urusan teras dan juga garasi, saya sapu-sapu rumahnya cuma sampai ruang tamu ya teman-teman, karena memang saya tuh nggak mau siang-siang untuk setrika baju, karena memang panas ya, nanti kalau tambah siang tambah panas gitu di badan, akhirnya saya tuh setrika baju saya dulukan. Nah ini tadi kok saya keluar itu niatnya mau ngambil belimbing wulu gitu ya, mau masak gitu ya teman-teman, tapi kok saya noleh ke garasi dan juga teras, debunya itu tebel banget teman-teman. Jadi nggak cuma sekedar debu, ini tuh sudah kayak pasir-pasir gitu teman-teman. Jadi sepertinya sih dibawa sama angin ya, anginnya itu Masya Allah memang musim panas ya, dan juga musim angin yang buanter gitu teman-teman. Jadi mungkin memang kebawa gitu ya tanah-tanah ini, dan mengumpul gitu deh di bagian sini gitu teman-teman, karena memang di luar ya, area luar ini banyak banget debunya. Jadi ini saya mau sapu-sapu dulu, gak betah gitu ya, tadi tuh ngelihatnya tuh saya gak betah, jadi ya sudah saya ngambil sapu, akhirnya sapu-sapu dulu gitu ya teman-teman. Nah debu-debunya itu ringan banget, jadi ini tuh kayak pasir-pasir gitu ya teman-teman, sekali disapu itu terbang-terbang gitu ya. Nah ini teman-teman bisa lihat ya, debu itu sampai berkumpul gitu ya teman-teman. Jadi saking banyaknya itu, jadi ketika disapu ngumpul kayak gini ya, nih bentukannya gitu teman-teman, bisa sampai segini banyaknya, padahal saya itu sapu-sapunya nggak lebih dari 24 jam yang tidak disapu gitu ya. Kemarin itu sudah disapu teman-teman, cuman tadi pagi aja gitu yang kelewat, tapi ini debunya bisa sampai seperti ini, kayak rumah tanpa penghuni gitu teman-teman. Saya tuh tadi lihatnya, makanya saya tuh nggak betah. Nah ini saya kumpulkan dulu, nanti saya sapu-sapu semuanya, kemudian saya kumpulkan, mau saya taruh di pot, terus nanti saya siram air gitu ya, supaya nggak terbang lagi yang namanya debu-debu ini ya teman-teman. Tapi ya mungkin besok ada lagi gitu ya. Begitu seterusnya yang namanya debu ya, di bawah angin ya teman-teman. Nah ini saya taruh di pot, kemudian nanti saya siram gitu. Nah alhamdulillah ini sudah selesai. Saya mau kipas angin dulu ya, karena ini saya keringetan gitu teman-teman. Udah, untuk kipas anginan sudah hilang yang namanya keringat. Ini saya keluar lagi melakukan niatan saya yang pertama, mau ngambil belimbing wulu ya teman-teman, di pojokan sana. Ini tuh di lapangan ya, saya mau ngambil belimbing wulu, mau masak ya teman-teman. Jadi tadi memang niatnya itu mau ngambil belimbing wulu dulu, tapi kok rumahnya kotor banget, jadi saya bersihkan dulu sampai keringetan, karena memang ini sudah siang ya teman-teman, ini sekitar jam 1 siang. Nah ini saya mau masak dulu. Ini tadi pagi abang tuh ngeluarkan dari mobil, ini katanya sih dikasih sama petani gitu ya teman-teman, dikasih belewa, kalau katanya orang Madura itu keraih gitu ya. Ini satunya masih agak keras, jadi saya masukkan ke kulkas ya teman-teman. Untuk satunya nanti entah mau dibikin apa, saya siapkan di luar dulu. Ini saya mau masak seruni ya, seruni atau serani ya, terserah teman-teman nyebutnya apa. Ini saya cuman pakai bawang merah, bawang putih, kemudian ada
kunyit ya teman-teman. Udah setelah itu ini ada bawang ini sisa ya, adanya cuma segini, ya udah saya pakai aja ya teman-teman, daripada mengering dan gak terpakai. Ini lanjut saya pakai, saya potong-potong dulu, kemudian saya masukkan juga untuk bumbu yang sudah saya haluskan tadi. Nah ini tinggal dioseng-oseng, digoreng ditumis ya, ditumis sampai kering, kemudian saya tambahkan untuk daun salam. Nah ini daun salamnya sudah sisa terakhir ya teman-teman di kulkas. Nah setelah kering ini saya masukkan ke dalam kuah ya, untuk bumbunya saya didihkan dulu sampai benar-benar mendidih dan menyatu untuk bumbu dan airnya. Nah untuk persiapan selanjutnya, untuk belimbing wuluhnya ini saya potong-potong kecil-kecil ya teman-teman, dan tipis-tipis, supaya nanti untuk belimbing wulunya ini pasti dimakan teman-teman, jadi gak mungkin dibuang ya, makanya saya tipis-tipisin supaya nanti kalau kegigit itu gak terlalu asem gitu ya teman-teman. Nah selanjutnya ini saya punya ikan tenggiri, ini tuh saya dikasih mama mertua kemarin waktu pulang ya, sudah lama ya teman-teman. Jadi ini saya masak karena sudah terlalu lama di freezer. Ini saya potong-potong dulu. Untuk motong-motongnya mau saya bagi menjadi 4 bagian supaya nggak hancur ya teman-teman. Jadi ini saya potongnya tebal-tebal. Cuma nanti yang mau dimasak itu hanya 3 potong aja. Untuk satu potongnya mau saya simpan, nanti kapan-kapan dimasak lagi dengan menu yang lain gitu ya teman-teman. Karena memang saya ngerasa kok kebanyakan gitu ya, sepertinya nanti nggak bakalan habis gitu. Jadi ya sudah deh, 3 aja dulu yang masuk, nanti kalau habis saya cemplungin lagi 1 gitu ya teman-teman. Selanjutnya ini lanjut saya korai, saya cuci-cuci ya, karena yang namanya ikan laut ya teman-teman, aromanya itu cepet banget untuk basi dan juga amis ya, daripada amisnya kemana-mana. Jadi lanjut ini saya cuci untuk wadah-wadahnya juga begitu. Hari ini saya masaknya itu siang-siang menjelang sore ya. Ini tuh sudah menjelang sore sih ya teman-teman. Cuman kenapa masaknya siang? Karena memang kalau saya itu nggak pernah terjadwal ya teman-teman urusan masak. Karena kami itu cuman masih berdua ya. Jadi kalau masak itu kadang masih ada sisa, ya sudah saya bikin untuk sarapan. Kadang besoknya sampai makan siang pun masih ada sisa gitu ya, sudah saya ngikutin. Kadang masaknya juga malam gitu. Jadi ngikutin menu yang masih ada di rumah gitu teman-teman. Jadi selagi masih bisa dimakan gitu, ya udah dimakan dulu gitu. Nanti kalau sudah habis baru deh saya masak lagi gitu deh teman-teman. Makanya kalau untuk masak ini saya itu tidak melulu dan tidak harus di pagi hari gitu ya. Jadi sehabisnya menu, karena memang di rumah itu anti buak-buak panganan ya teman-teman. Oke, ini selanjutnya setelah mendidih saya cemplungkan untuk ikannya, dan kemudian saya tunggu sampai mendidih baru saya cemplungkan untuk cabai ya. Untuk cabenya nggak saya iris-iris, nggak saya potong-potong, saya cemplungin wungkul ya teman-teman. Begitu juga jangan lupa untuk irisan belimbing wulunya yang bikin segar sekali. Nah ini dia menu kami hari ini, sampai besok ya teman-teman. Alhamdulillah, saya ucapkan banyak terima kasih nih buat teman-teman semua yang sudah menemani kegiatan saya. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya, bahagia selalu dan rezeki melimpah, amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.